Jadi ini ligamennya itu menipis, persendiannya juga menyempit. Ini tulangnya jadi rusak. Terjadi pengapuran. Nggih. Slide. Nah, ini ya, terutama sendi-sendi yang kita keluhkan. Pertama sendi tumit. Ya, Ibu-ibu ya. Sendi lutut, ya. Ini sendi panggul dan ini tulang belakang. Terus tangan. Jadi hati sudah usia gini, hati-hati, jangan sampai kepleset, jangan sampai ngangkat beban berat, jangan sampai pokoknya semuanya harus hati-hati. Gitu. Slide. Jadi pengapuran itu dapat menyerang satu atau beberapa sendi. Dan yang paling sering adalah sendi lutut. Karena lutut adalah yang menyangga berat badan kita. Sejak kita belajar jalan sampai usia begini. Gitu ya, yang paling sering adalah sendi lututnya. Slide. Gejala dan tandanya bagaimana? Gitu. Pertama, nyeri dan kaku sendi. Terutama malam hari, terutama bangun tidur, itu gejalanya. Kadang-kadang kalau sampai terjadi radang bisa terjadi bengkak. Gitu ya. Habis jalan-jalan lututnya bengkak. Gitu. Jadi tadi kalau kita mau jalan-jalan juga harus tahu diri. Jangan pas jalan-jalan lututnya sembuh kita jadi semena-mena lutut kita diapa-apakan gitu di jalan-jalan jauh, enggak bisa. Jadi tetap kita harus tahu diri. Jalan-jalan bagus bikin sembuh lututnya. Tapi ada batasnya ya Pak ya. Lanjutnya, jadi setiap kayak kita naik itu ada seperti bunyi krek-krek gitu ya. Itu namanya krepitasi. Jadi seperti karena pengapuran, jadi kita naik tangga itu ada bunyi krek di lutut kita. Nah, engsel kita sudah suloyo gitu ya. Nah, kemudian cara jalan yang berubah. Jadi kita sudah tidak bisa berlari-lari. Kita harus jalannya ya harus diatur supaya lututnya itu tidak sampai nyeri. Ada yang ngendikan lututnya kemelotak. Gitu. Jadi harus dihati-hati sendiri. Kemudian karena lutut kita gangguan, akan terjadi gangguan aktivitas. Kalau kita sampai jatuh akan bisa terjadi cacat. Kalaupun bisa dioperasi, hasilnya tidak akan maksimal dan penyembuhannya akan lama. Makanya lebih bagus Bapak Ibu memelihara. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kepleset, dan aktivitasnya menyesuaikan dengan usia. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa penyebabnya? Di antaranya karena usia lanjut. Usia lanjut itu ini kemudahan ini, harusnya 60 ke atas gitu ya. Gitu. Kemudian pada ibu-ibu lebih sering. Jadi geografis itu pada ibu-ibu lebih sering. Osteoartritis itu lebih sering pada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sini seolah langsing-langsing, jadi lututnya lama nanti terganggunya, gitu ya. Kemudian kelebihan berat badan ya, Bapak Ibu ya, ini PR untuk kita, supaya kita menjaga berat badan kita jangan sampai obesitas, jangan sampai lutut kita ini bebannya bertambah. Karena seiring usia lutut kita itu berkurang kekuatannya. Jadi jangan sampai ditambah dengan beban kita yang bertambah. Gitu. Kemudian ada hubungan genetik, tapi kecil ya, dari ibu diturun ke anak. Biasanya kalau ibunya rematik, anaknya mungkin akan begitu. Kemudian terkilir atau kesleo. Jadi dari awal sudah harus hati-hati, jalannya hati-hati. Jangan tergesa, naik tangganya pelan-pelan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian derajat ada 1, 2, 3 sampai 4 ya, yang 0 itu normal. Yang ke-1 munculnya tulang baru. Yang kedua tulang barunya semakin jelas. Coba slide selanjutnya. Nah ini. Kenali nyeri ya, sedini mungkin ya. Slide. Jadi langkah pertama pada saat kita nyeri tadi, yang pertama apa? Merubah perilaku nutrisi yang seimbang dengan olahraga yang tepat. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi semua dianjurkan untuk olahraga sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan dipaksa. Pak iku iso, aku kudu iso. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian langkah kedua, setelah langkah pertama dilakukan, langkah kedua. Ada obat suplemen. Suplemen ini sudah masuk dalam daftar obat PLN. Jadi Bapak Ibu dengan usia tertentu diperbolehkan untuk meminta ke dokter langganannya masing-masing. Boleh. Insya Allah bisa diminum tiap hari selama ginjalnya tidak terganggu. Karena kalau ada ginjalnya terganggu, ini akan memperberat. Gitu ya. Jadi ada tanda kutipnya. Gitu. Kreatinnya masih bagus, monggo silahkan. Gitu. Atau kalau masih vitamin sendi tulang ada di dalam daftar PLN, daftar obat yang masuk, ada dalam formularium obat. Jadi Bapak Ibu boleh minta ke dokter langganannya masing-masing. Diminum tiap hari atau 2 hari sekali boleh. Boleh. Itu suplemen yang masuk. Kalau udah masuk ya saya tidak akan sampaikan di sini. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang masuk, ada glukosamin, ada osteoforte, ada gitu. Boleh. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi dokter langganannya sendiri-sendiri untuk meminta obat tersebut. Tentunya juga ada syaratnya ya. Kalau seusia Bapak insya Allah sudah diperbolehkan. Gitu ya. Nah biasanya ditanya dulu kondisi labnya bagaimana. Gitu. Kalau labnya bagus, kreatinin bagus, atau masih 1 belum di bawah 2 masih boleh minta obat suplemen itu. Gitu ya. Dan itu baik hatinya PLN ya masih menanggung untuk usia Bapak Ibu, akhirnya suplemen itu bisa masuk, suplemen untuk sendi tulang. Kemudian langkah ketiga adalah setelah obat suplemen nyeri itu ada alat bantu. Tadi ada ibu yang sudah punya pakai alat bantu, tekan itu bagus ya. Yang alat bantunya itu yang tidak ditanggung untuk PLN selama ini. Jadi harus kalau tekan ya mundur dewe, gitu. Kalau ada yang dorong itu juga mundur sendiri, gitu. Jadi yang ditanggung hanya sebatas suplemennya tadi, gitu. Kemudian tujuan penanganannya apa? Jadi kita semua dari kesehatan itu tidak bisa menyembuhkan Bapak Ibu ya. Tidak bisa dengkul yang sudah usia 60 tahun dibikin usia 25 tahun itu tidak bisa. Diganti dengkul 6 itu ora iso. Jadi tujuan kita hanya ini, mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri sebisa mungkin. Tapi disuruh hilang plus juga tidak bisa. Minimal berkurang. Gitu. Kemudian selanjutnya mempertahankan LGS luas gerak sendi. Gitu. Jadi kalau kan bisanya harus bisa putar begini. Ke belakang gini kan sudah terganggu. Nah itu harus dipertahankan. Yang sudah ada ini geraknya dipertahankan supaya tidak lebih parah lagi. Makanya nanti ada contoh senam, nanti saya kasih di akhir ini, saya ada senam sambil duduk. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan, gitu. Atau nanti saya share nanti biar Ibu bisa lakukan tiap hari di rumah, gitu. Senam sambil duduk, gitu. Kemudian mempertahankan kekuatan otot sekitar sendi, gitu, yang harus dilakukan. Kemudian mempertahankan fungsi sendi. Jadi kita hanya bisa itu melakukan itu sebenarnya. Jadi disuruh sembuh seperti lutut enam gitu, dimanapun tidak bisa, gitu. Jadi menjaga kerusakan lebih lanjut supaya tidak terjadi lebih lanjut kerusakannya. Itu yang bisa kita lakukan. Slide. Nah, penanganan medisnya itu ada 3. Yang pertama farmakologis dengan obat-obatan, diantaranya ya suplemen tadi, kemudian anti nyeri bila diperlukan. Bila sangat diperlukan obat bisa diminum untuk anti nyerinya. Kemudian yang kedua non farmakologi, nanti ada contohnya dengan fisioterapi dan sebagainya. Tapi ya tadi itu Bapak Ibu ya, fisioterapi itu tidak menyembuhkan.
hanya mengurangi keluhan. Kalau tidak dilakukan ya sakit lagi. Biasanya kalau ada pasien setelah fisioterapi harap diperhatikan gerakannya. Bisa dilakukan sendiri di rumah. Gitu. Jadi tidak 2 hari sekali bolak-balik rumah sakit. Bener periksanya itu ditanggung, tapi kan gokatnya ke sana itu kan lumayan. Beli minumnya ke sana kan lumayan ke rumah sakit. Jadi cukup menyita waktu, tenaga dan biaya. Jadi kalau udah fisioterapi sekali 2 kali, nggih. Oh, nggih, sekejap ya, nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan bedah. Nah, ini. Tindakan bedah ini ada yang bertanya tadi tentang cangkok sendi. Ya tadi itu Pak, harus dilakukan perawatan. Kalau sudah dicangkok, sudah ada ikut campur tangan manusia, itu pelumas yang biasanya berproduksi sendiri, meskipun sedikit, itu sudah tidak ada. Jadi harus dilakukan perawatan. Berapa hari sekali atau sekali disuntik pelumas, dan itu ya otomatis menyiksa kan ya Pak ya. Jadi semuanya ada konsekuensinya. Bener untuk jalan enak, tapi harus ada kerepotan yang harus dilakukan, gitu. Bolak-balik ke rumah sakit, dicubles, disuntik, gitu. Jadi ada, tidak bisa pasang terus enak jalan gitu, tidak bisa. Harus ada perawatannya. Gitu. Kayak ibu-ibu yang melakukan perawatan kecantikan kan tidak hanya sekali ya ibu ya. Nah, harus rutin kan, harus berapa minggu, berapa bulan sekali ke klinik ya untuk melakukan perawatan gitu ya ibu ya. Lah itu termasuk sendi kita, jadi harus dilakukan perawatan. Kalau memang sudah ada ikut campur tangan manusia gitu. Slide. Nah ini. Jadi farmakologi dari daftar formula obatnya PLN itu ada yang masuk yang diminum tadi, ada yang oles, jadi ada yang gel dan ini masuk dalam daftar. Makanya saya sampaikan di sini. Insya Allah Bapak Ibu untuk ini insya Allah bisa. Jadi ada kriterianya, nanti kita sebagai dokter itu untuk mengasih obat itu ada kriterianya. Tidak ada yang umur 35, dokter aku lindung minta obat gitu, tidak bisa. Jadi harus ada kriterianya. Insya Allah Bapak Ibu masuk. Jadi menghubungi dokternya, langganannya sendiri-sendiri. Gitu. Injeksi ada, tapi bukan porsi kita. Biasanya kita rujuk ke dokter spesialis. Dan itu ya seperti tadi itu. Biasanya disuntik anti nyeri dan ya berkala, akhirnya disuntik lagi. Dan tidak bisa hilang total. Gitu ya. Kemudian ini kondroprotektif glukosamin. Glukosamin seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang diminum, ada yang oles, ada yang powder, ada injeksi. Yang masuk di PPK pertama kita di klinik ada yang diminum sama yang dioles saja. Yang diinjeksi sama yang beri bukan porsi kita. Gitu. Jadi itu sudah porsinya spesialis. Gitu. Tapi ya tadi itu konsekuensinya. Kalau diinjeksi ya harus rutin ke dokter, harusnya disakiti juga, disuntik kiri kanan gitu. Gitu dan tidak menyembuhkan gitu. Slide. Nah, ini contohnya. Nah, sendi lutut disuntik anti nyeri. Ada yang pernah ibu-ibu ya suntik anti nyeri? Tahan berapa lama Bu Parjo? Nggih, jadi memang nggih. Jadi ada disuntik enak terus secara berkala gitu. Nggih. Slide. Anti nyeri bukan pelumas. Nggih. Jadi untuk anti nyeri disuntik itu. Gitu, disuntik pas di situnya. Dan yang pada saat disuntik itu ya mesti sakit. Gitu. Nggih, nah itu Bapak sudah pengalaman pada disuntik. Slide, ini kalau itu udah spesialis, bukan kita yang PPK pertama, gitu. Kemudian ini terapi fisiknya Bapak Ibu ya, jadi ada terapi dingin, terapi panas. Ini biasanya di rehab medis. Jadi makanya tadi kalau memungkinkan mending Bapak Ibu pasang water heater ya di kamar mandinya masing-masing, jadi berpanas-panasan, berendam-rendam dia di rumah sendiri dan
tidak repot harus ke sana kemari. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk mandinya itu mandi air hangat. Kalau tidak bisa tidak ada water heater ya godok dewe, ya ditaruh di timba, taruh di bak, dengkulnya direndam sambil mainan HP, gitu ya. Jadi ada ember, ditaruh air panas, kaki kita dicelupkan gitu bisa, atau kita rendam duduk bisa, tangan kita direndam bisa, gitu. Ini SWT terapi panas itu di fisioterapi. Jadi biasanya kan tidak mungkin kita harus 2 hari sekali ke rumah sakit hanya untuk dipanasi kan. Kita kalau nganggur dan duit transportnya banyak gitu ya. Jadi itu menyita waktu. Jadi biasanya saya sarankan untuk merendam air panas tadi. Kalau tidak punya water heater di kamar mandi ya masak air sendiri taruh di timba. Lutut kita direndam sampai gini. Kalau dingin dia disok air panas lagi. Itu lebih murah gitu ya. Slide. Ini angkat beban ya. Biasanya ini kalau yang seperti ini biasanya setelah fraktur. Setelah operasi itu bisa. Jadi Bapak Ibu kalau latihan sendiri di rumah cukup tidur aja, dikasih guling terus diangkat-angkat begini bisa. Gitu. Itu untuk persendian panggul. Bukan. Slide. Nah ini terapi dipanasi ya, dipanasi gitu. Jadi kalau sekali 2 kali sih boleh lah, tapi kalau secara berkala kita repot juga. Kasihan anaknya sering bolos kerja karena nganter papa mamanya ke rumah sakit gitu. Dan tidak menyembuhkan, hanya memberi nyaman secara sementara gitu. Tidak menyembuhkan. Right? Nah ini contohnya, ini sudah usia sepuh ini ya, diberi latihan. Jadi menurut saya pribadi, kalau saya bukan dokter ya, kasihan ibu seperti tersiksa ya, dipaksa begitu-begitu tuh kasihan kalau melihat sendiri. Jadi biarkan aja secara alami, pola hidup sehat, diberi suplemen gitu aja, sama gelnya itu sudah cukup, sama rendam anget gitu di rumah. Slide. Nah ini yang bisa dilakukan di rumah apabila punya alat-alatnya gitu. Sepeda statis. Jadi Bapak Ibu tidak usah kalau tidak memungkinkan tidak usah sepeda yang di jalan ya. Takut lalu lintasnya ramai. Kalau bisa yang di rumah itu aja bisa. Terus kalau mudik yang manual, jangan yang elektrik, ya. Kalau manual kita bisa mengayuh sesuai dengan kemampuan kita. Jangan elektrik ya. Gitu. Slide. Nah, tujuan terapi kita itu apa? Mempertahankan yang sudah ada supaya tidak terjadi yang lebih lanjut. Gitu ya. Jadi geraknya itu dipertahankan. Jadi latihan gerak sendi seperti tadi biar sepedahan, angkat-angkat beban sendiri. Nanti ada senamnya itu bisa dilakukan dengan dilakukan sendiri tiap hari bagus itu. Kalau dilakukan tiap hari insya Allah bisa membantu. Gitu. Kemudian latihan peregangan. Nah, latihan peregangan, latihan stretching di klinik Lisna ya Pak Faisal ya, tiap hari Jumat ada lintingkung. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikut tiap hari Jumat. Tak bantu promosi ya Pak Faisal. Jam 7 tepat dimulai. Di Ngagel Timur 42. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa latihan lintingkung di sana. Itu bagus untuk latihan peregangan. Yang masih bisa jalan terutama ya. Nanti kalau misalnya jalan tidak bisa ya jangan dipaksakan. Yang sudah ada gangguan keseimbangan mau roboh gitu kalau berdiri lama, insya Allah tidak usah lah. Nanti ada senam yang sambil duduk, nanti di-share ke grup, nanti minta tolong adminnya, nanti saya share untuk disampaikan ke grup. Bisa dilakukan tiap hari. Senamnya cuma 15 menit kalau tidak salah, ya gitu. Kemudian lakukan secara hati-hati dan tidak menambah stres. Stres maksudnya apa? Pak iku umur 78 kok iso, aku ki umur 65 kok ndak iso, aku kudu iso. Jadi jangan dipaksa.
semua yang dipaksa itu tidak enak hasilnya ya Bapak-bapak ya. Jadi jangan sampai dipaksa ibu-ibu ya. Jangan dipaksa, tidak mau kalau dipaksa. Gitu ya. Kemudian memperbaiki stabilitas sendiri. Stabilitas sendinya dengan olahraga tadi otomatis akan terjaga. Gitu. Right? Kemudian yang non farmakologis dengan alat support, alat bantu, dan ini selama ini PLN masih belum bisa membantu. Jadi kalau ada alat-alat sesuatu itu mundur sendiri. Oke, baik kaki, alat krek, alat gitu tidak ditanggung. Oke, jadi mundur sendiri. Right, ini contohnya ini. Contohnya deker-deker ini mundur sendiri berdasarkan advis dari dokternya. Tapi ya tadi tuh beli sendiri, tidak bisa diklaimkan, tidak ditanggung gitu ya. Jadi untuk alat bantu mundur sendiri. Right? Nah, alat-alat ini beli sendiri. Semuanya ada di alat kesehatan, tapi ya tadi beli sendiri. Tidak bisa diklaimkan gitu, nggih. Right? Nah, nutrisi ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Makanan yang dianjurkan apa? Ikan laut, sayuran hijau. Tapi seimbang loh ya. Kalau tidak ada aktivitas tapi tiap hari makan ikan laut kan tidak bisa. Pembakarannya mana gitu. Jadi harus dibakar. Nanti kalau ngumpul kolesterolnya jadi meningkat. Ya. Hijau berlebihan asam uratnya meningkat. Jadi kita harus sistemnya seimbang. Yang masuk ke mulut kita oke, yang dibakar juga oke. Semuanya sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Makanan dengan serat rendah dan rendah kalori, ya, buah-buahan. Bagus itu. Buah-buahan apa saja? Semuanya boleh. Tapi kalau makan durian ya pokoknya eling rasanya sudah cukup, gitu ya. Jadi saya tidak pernah melarang pasien saya tidak boleh makan ini, tidak pernah saya. Jadi dokter kalau saya pengen durian gimana? Boleh asal sudah ingat rasanya, berhenti, gitu ya. Jadi cukup satu, habis itu berhenti. Kan sudah ingat toh rasanya durian itu bagaimana, gitu. Nah itu sulitnya itu yang harus kita lawan gitu. Halo? Kalau kita pengen sate boleh dokter, boleh asal ya tadi itu ingat rasanya ya sudah berhenti gitu loh. Sudah ingat kok diteruskan, nah itu yang tidak boleh. Gitu, nggih. Kemudian minum susu yang berkalsium dan banyak minum air putih gitu ya. Kemudian makanan yang dikurangi apa? Makanan yang instan, yang kalengan itu yang tidak usah. Kemudian daging itu telur itu dibatasi gitu ya. Dibatasi boleh. Kemudian kacang-kacangan dibatasi. Tapi kalau kacang-kacangan itu kalau asam uratnya masih normal ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah asam uratnya tinggi ya seimbang harus. Jadi yang dimakan juga harus dikeluarkan dengan aktivitas fisik. Kemudian alkohol, kopi, teh itu yang alkohol yang harus dihindari. Kalau kopi sama teh boleh, ya tadi itu harus dibatasi. Satu hari misalnya 1 cengkir gitu. Kalau sudah berlebih ya jangan gitu. Slide. Nah, kemudian perlindungan terhadap sendi itu apa? Ya Bapak Ibu ya. Saat angkat beban, nah itu harus hati-hati. Terutama angkat galon itu harus hati-hati. Angkat timba harus hati-hati. Nggih, jadi beban harus dibatasi. Nggih. Kemudian biasakan duduk tegak dan duduk tegak, berdiri tegak. Kalau saya Bapak Ibu duduknya tegak semua coba. Nah, tidak usah seperti robot tapi terasa kan tulang belakangnya lurus. Nah, itu yang harus dibiasakan pada saat nyetir, pada saat duduk di mana saja. Itu diusahakan duduknya tegak seperti ini supaya tulang punggung kita tidak melemah, tidak menjadi bongkok seperti ini.
gitu ya. Kemudian biasakan latihan stretching ya, latihan sendiri, nanti ada senamnya. Kemudian jangan biasakan gerakan leher yang cepat, misalnya noleh gitu. Nah, itu kadang bisa kecetit gitu. Kemudian hindari bantal tebar, hindari tidur dengan leher tunduk begini. Karena bantal tebal jadi tunduk begini, itu kurang bagus, gitu ya. Jadi bantalnya jangan tebal-tebal, gitu. Slide, oh ini ya. Kemudian kursi juga jangan terlalu rendah. Jadi pas pada saat kita duduk, kita itu lurus. Jangan sampai terlalu rendah begini. Nanti kita akan susah bangunnya. Ini yang ada gangguan lutut ya. Kalau yang masih lututnya oke ya enggak masalah. Gitu. Kemudian olahraga yang terbaik adalah renang, Bapak Ibu ya. Itu yang paling baik. Meskipun masih bisa tenis, bisa bulu tangkis, silahkan. Tapi ini saran saya yang terbaik itu adalah renang. Renang itu apa? Nyangga berat badan kita itu perut ya, yang menyangga berat itu perut. Jadi bebas persendian gitu. Kemudian jika perlu pakailah tongkat, tidak usah malu. Gitu ya. Jadi ada yang bawa tongkat tuh malu. Enggak usah malu. Apabila perlu kan itu daripada pegangan orang terus gitu. Enggak usah malu untuk pakai tongkat. Nah, kemudian ini pada stadium akut apabila nyeri sekali harus istirahat. Mencegah stres yang berulang-ulang. Maksudnya angkat beban tadi loh. Stres pada punggung kita itu dicegah. Nggih. Bukan stres yang negatif edan, bukan ya. Jadi stres itu ngangkut beban, kita bungkuk-bungkuk itu gitu. Namanya itu termasuk stres fisik gitu namanya, gitu ya. Kemudian exercise, olahraga secara teratur, mengatur gizi dan berat badan ya. Kemudian makanan suplemen terhadap sendi ya, Ibu-ibu ya, Bapak-bapak. Jadi ada suplemen sendiri, saya ulangi, ada suplemen yang sudah masuk dalam daftar obat PLN. Bapak Ibu boleh menghubungi dokternya masing-masing, boleh. Gitu ya. Kemudian ini, kendalikan berat badan, gunakan alat bantu, gunakan obat sesuai rekomendasi dokter. Jangan sembarang minum obat, gitu ya. Konsumsi makanan sehat, bersikap positif, jadi pikirannya positif terus, insya Allah akan sehat, gitu ya. Kemudian lakukan gerakan yang baik dan memilih alas kaki yang tepat, yang nyaman, gitu ya. Right? Ini ya, bahwa ada mitos-mitos yang ini ya, bahwa sering mandi malam. Sebenarnya ini bukan mitos yang tidak 100% salah Bapak Ibu ya. Mandi malam kalau airnya dingin itu akan mengganggu. Makanya dari awal saya sarankan mandi pakai air hangat. Kalau malam sekali kita harus mandi ya kita masak air. Kalau terpaksa mandi tidak ada air panas ya jangan mandi, dilap-lap saja. Gitu ya, diseko saja. Gitu. Jadi jangan dipaksa. Nggih. Makan kangkung dan bayam itu bukan penyebab rematik ya Bapak Ibu ya. Cuma memang asam uratnya tinggi, gitu ya. Jadi kalau kita kan tidak mungkin sak bulan masak bayam terus kan tidak mungkin, gitu ya. Jadi kalau sekali-sekali kan tidak apa-apa, asal seimbang tadi. Kemudian rematik itu hanya meriang lansia, enggak. Jadi sekarang ini usia-usia 45-an sudah ada rematik karena lifestyle-nya tadi yang salah gitu. Kemudian penyakit keturunan memang ada meskipun sedikit gitu. Kemudian sakit tulang malam hari adalah gejala rematik. Jadi belum tentu. Mungkin karena AC yang terlalu tinggi gitu bisa, terlalu dingin bisa linu-linu. Jadi gitu. Slide dari kesimpulannya adalah bahwa jenis penyakit rematik banyak sekali gitu ya. Tapi yang saya tekankan hari ini adalah bahwa penyakit rematik pada usia degeneratif, pada usia lansia gitu. Jadi yang terbanyak adalah osteoartritis karena pengapuran, karena usia.
Kemudian meningkat sesuai bertambahnya usia. Paling penting menjaga berat badan, nggih. Paling itu PR-nya kita semua, termasuk saya. Jadi berat badannya dipertahankan. Kalau tidak bisa turun, dipertahankan kondisi seperti ini, gitu. Konsumsi nutrisi yang seimbang. Saya makan ini ya harus saya bakar. Harus ada kalori yang keluar supaya makanan yang masuk tadi seimbang dengan yang keluar, tidak mengendap di tubuh terlalu banyak. Gitu. Segera konsultasi ke dokter bila ragu terhadap persendiannya. Gitu. Oke. Terima kasih. Slide kita boleh bertanya 2-3 pertanyaan, monggo. Nggih, Bapak. Nggih. Mic-nya ada, Pak? Yang keras aja. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Jadi gini, pertama usianya berapa dulu? Nggih. Nah, kalau sudah usia 75 berarti termasuk yang degeneratif tadi. Nggih. Jadi begini, kan kalau kita posisi diam dalam waktu yang lama, mesti kita ada yang kaku-kaku. Apalagi kalau ber-AC, berkipas kena tubuh kita, gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah menjaga supaya pelan-pelan hilang kakunya. Gitu ya Bapak ya. Jadi jenengan jangan langsung berdiri. Bangun, melek dulu, ketip-ketip gitu ya Pak ya. Melek dulu. Habis itu miring dulu. Kiri kanan. Duduk dulu. Habis duduk dulu baru berdiri. Berdiri diam baru jalan. Ya, sambil digerak-gerakkan tangan persendiannya. Jadi sudah usia segini tidak boleh tergesa. Tidak boleh kesusu, nggih. Makanya malam-malam ada jatuh di kamar mandi itu karena kesusu. Ya, jadi peredaran darahnya tidak lancar. Jadi tidur langsung berdiri. Akhirnya terjadi kosong sesaat oksigennya. Itu yang tidak boleh. Jadi harus pelan-pelan. Miring dulu, duduk dulu, berdiri baru jalan. Gitu ya. Jadi bertahap. Gitu. Tolah-toleh dulu. Melek ketip-ketip dulu gitu ya. Jadi kalau sudah genep baru duduk, berdiri terus jalan. Jadi jangan bangun langsung niat gitu yang enggak boleh. Gitu ya. Tadi akan ada gangguan keseimbangan. Gitu. Yang bahaya itu okay? Jadi yang mau konsultasi monggo itu nomor HP saya boleh dicatat. boleh. WA saja nanti insyaallah akan saya jawab. Yang boleh konsultasi monggo. Jadi monggo tadi Pak. Cukup ya Bapak ya? Monggo, Nah, harus pelan-pelan berdirinya ya Pak ya. Kursi ini sing katut Bu. Terima kasih Ibu. Saya menyambung pertanyaannya Pak Joko tadi, masalah sakit degeneratif. Apakah stem cell itu bisa membantu masalah penyakit degeneratif ini? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi stem cell itu pengobatan terbaru. Stem cell itu apa? Jadi ditanam, diharapkan tumbuh sel baru. Gitu. Dan ini tidak ditanggung sama PLN. Jadi kalau yang pakai stem cell, ya biaya sendiri. Gitu. Rumah sakit semuanya udah tahu, gitu ya. Jadi termasuk hal baru. Jadi harapannya akan tumbuh sel baru. Jadi yang sudah degeneratif, yang sudah tua-tua ini, tidak tahu caranya bagaimana. Nanti harapannya itu bisa tumbuh sel baru, akan lebih mudah lagi, gitu. Itu ilmu yang terkini, gitu. Jadi ya satu kali lagi tidak ditanggung sama PLN, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada biaya sendiri, nggih. Cukup Bapak nggih. Nggih itu bisa dilakukan tapi angka keberhasilannya masih
belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi maksudnya stem cell langsung berhasil gitu enggak. Jadi karena masih belum dipatenkan gitu. Jadi masih dalam taraf uji coba meskipun yang berhasil sudah lumayan gitu. Nggih, cukup nggih.